Yang diusulkan di Pansus ini diantaranya yaitu Sarpras, sarana prasarana pondok pesantren terkait asrama, gedung, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang diperlukan oleh pondok pesantren. Dan itu terutama yang selama ini belum tersentuh yaitu kesejahteraan ustadz-ustadzah pondok pesantren yang sampai sekarang belum tersentuh sama sekali. Diusulkan di Pansus ini diantaranya yaitu Sarpras, sarana prasarana pondok pesantren terkait asrama, gedung, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang diperlukan oleh pondok pesantren. Selain itu terutama yang selama ini belum tersentuh yaitu kesejahteraan ustadz-ustadzah pondok pesantren yang sampai sekarang belum tersentuh sama sekali. Ya, untuk semacam lembaga-lembaga yang lain ada istilah HKGS, honor kesejahteraan guru swasta, tapi sampai sekarang khusus pondok pesantren belum pernah dapat. Tapi hanya dapat dari insentif gubernur, untuk ketika gubernur sudah dapat, tapi untuk jabatan belum pernah tersentuh. miris ya Pak? Yang sudah kami selalu sampaikan, ya cuma mengingatkan belum tertuang dalam visi misi saat visi misinya saat itu hanya untuk guru TPQ dan dunia, tapi untuk pondok pesantren dulu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kami perjuangkan untuk ustadz-ustadzah pondok pesantren mendapatkan insentif gubernur tambahan sekitar 400-an ustadz-ustadzah yang dapat gubernur. Kalau total ustadz dan ustadzah ada berapa Pak? Kurang lebih? Kurang lebih sekitar ya 2000-an lah. 2000-an ada. Untuk santrinya kurang lebih sekitar 25.000-an. Ponpesnya Pak ada berapa? Ponpes Total ponpes di Kudus? Total ponpes yang sudah terdapat di Kementerian Agama sampai sekarang kurang lebih 170. Estimasi kami pondok pesantren masih sekitar 200-an, sekitar mungkin masih ada sekian persen yang belum terdapat. Berarti nanti ini dalam pansus ini mengusulkan agar ustadz dan ustadzah ponpes itu bisa masuk TKGS sih Pak? Kami usahakan untuk bisa ditampung aspirasi tersebut, bisa dimasukkan dalam pasal, dalam perda tersebut supaya hak-hak pondok pesantren sama dengan hak-hak pendidikan lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Jadi gini kawan, kemarin memang kita membahas terkait dengan peran perda fasilitasi pondok pesantren yang dari sekian kali itu ternyata memang masih banyak kendala, baik kehadiran teman-teman juga nggak bisa maksimal karena banyaknya kegiatan-kegiatan di DPRD, apalagi selepas ada pendaftaran calon legislatif untuk 2024. Kemarin sempat cukup asik juga di saat membicarakan dengan saudara terkait dengan kajian filosofis, psikologis maupun yuridis. Terkait dengan yang yuridis ini, di Ranperda ini kan ternyata sudah mencantumkan hanya satu pasal 48 ayat 3 yang berbunyi terkait dengan bantuan pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini yang kemarin kita perdebatkan dan akhirnya kita coba memberikan pemahaman terkait dengan stakeholder, terutama dengan BPD, baik dari hukum maupun dari Kemenang, bahwa yang pertama saya tandaskan bahwa Ranperda ini adalah inisiatif dari DPRD Kudus. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak berbicara terkait masalah agama, tapi kita berbicara terkait dengan kehadiran kita selaku pemerintah daerah ke pondok pesantren. Bukan pondok pesantren yang mengajukan, tapi kita yang memang sengaja harus hadir dalam sebuah kerangka besar pondok pesantren. Kira-kira apa saja yang akan kita bisa
fasilitasi dengan keberlangsungan pondok pesantren. Akhirnya kita bedah lagi terkait dengan konsideran yuridisnya, kajian yuridisnya tidak hanya pada pasal 48, tapi pada pasal-pasal yang memang itu nanti bisa menjadi kewenangan pemerintah daerah. Contoh, fasilitasi terkait dengan kesehatan itu justru tidak diatur di 48, tapi diatur di pasal 11 ayat 3 yang berbicara terkait dengan fasilitasi pondok atau asal pesantren harus memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan. Ini kesehatan yang kita tarik sana. Yang jelas itu kemarin yang sempat jadi perbincangan dan menjadi sebuah memperbaiki rumusan-rumusan itu. Selain itu Pak, mungkin pendanaan penyelenggaraan dari itu kan diatur di 48. Jadi pendanaan itu bisa fleksibel. Karena ini kan sangat rawan ya, karena banyak masukan Pak Hearing itu bagaimana guru-guru pengajar di pondok pesantren juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan guru-guru Madin, TP dan sebagainya. Kadang-kadang mereka juga lupa bahwa kelahiran kebijakan adanya sebuah tunjangan terhadap guru Madin, TPQ, guru swasta itu kan lahirnya dari sebuah visi misi Bupati untuk di periode 2018-2023 ini. Itu kan terkait dengan visi misi. Mestinya harus bisa dipahami sana. Tetapi masukan dari public hearing juga saya tidak bisa menyalahkan karena adanya kesenjangan terkait dengan tunjangan. Kalau guru Madin, TP dan sebagainya bisa dibiayai atau diberi tunjangan dari BPD, kenapa yang pesantren itu tidak bisa? Dan itu sebenarnya sudah terjawab di pasal 48 terkait dengan membantu pendanaan penyelenggaraan